Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Masih dalam tema yang sama, yaitu meraih berkah dengan mewaris di pertemuan yang kedua. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian hukum waris dan juga ada beberapa istilah dalam ilmu waris. Di pertemuan yang sekarang, kita akan melanjutkan di poin yang kedua. Ada hal-hal yang harus didahulukan sebelum pembagian warisan. Yang pertama, ada biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, utang piutang jenazah. Selanjutnya, wasiat jenazah, membayar zakat, dan juga biaya perawatan waktu sakit. Nah, ini semua wajib kita tunaikan. Poin yang ketiga, penyebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, karena sebab pernikahan. Yang kedua, karena nasab atau keturunan. Yang ketiga, adanya perwalian. Pada poin 4, ada penghalang seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, karena perbudakan. Yang kedua, karena membunuh. Dan yang ketiga, karena perbedaan agama. Untuk poin 5, kemarin sudah kita bahas. Apabila seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan yang jumlahnya ada 25, semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 5 orang saja. Yang pertama ada suami atau istri, tergantung siapa yang meninggal. Yang kedua ada ayah. Yang ketiga ada ibu. Yang keempat anak laki-laki. Dan yang terakhir adalah anak perempuan. Nah, untuk pembahasan di minggu ini yang tidak kalah penting, dalam istilah ahli waris, ada yang dinamakan dengan zawil furud. Apa itu zawil furud? Zawil furud ialah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan ketentuan nas Al-Quran, sunnah, ijma para ulama. Hanya ada ketentuan, 6 ketentuan dalam zawil furud. Yang pertama, ada ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Yang kedua, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Yang ketiga, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3. Yang keempat, ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Yang kelima, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Dan yang terakhir, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8. Kita akan uraikan secara singkat bagian-bagiannya. Untuk bagian yang pertama, ahli waris yang mendapatkan bagian setengah harta. Di antaranya yang pertama, ada seorang anak perempuan tunggal. Nah, kalau sendiri, tanpa ada anak laki-laki, maka bagiannya setengah harta. Kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan suami. Apabila istri tidak punya anak atau mayat tidak punya anak, maka otomatis si suami mendapatkan bagian setengah harta. Kemudian untuk poin yang kedua, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Yang pertama ada suami apabila istri atau mayat ada anak. Jadi kalau tanpa ada anak maka suami mendapatkan bagian 1/2. Kalau ada anak maka berkurang menjadi 1/4. Yang kedua, mendapatkan bagian 1/4 adalah istri apabila si mayat tidak punya anak.
Selanjutnya, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 diantaranya adalah ibu, jika tidak ada far'un. Arti far'un sendiri adalah cabang. Jadi, si mayat tidak punya anak, tidak punya cucu, ataupun saudara. Nah, itu gambarannya. Kemudian yang keempat, ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 adalah 2 anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki. Yang kelima, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama ada ayah, jika mayat punya anak. Yang kedua ada ibu, jika mayat juga punya anak atau cucu atau yang disebut tadi far'un. Yang terakhir, ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8. Nah, ini hanya satu orang saja ya, yaitu istri, baik jumlahnya seorang atau lebih, jika mayat punya anak. Kemudian, poin yang tidak kalah penting dalam istilah mawaris, ada yang dinamakan dengan hijab. Kalau istilah hijab sudah familiar. Menurut bahasa, hijab artinya halangan. Sedangkan, menurut istilah mawaris, hijab adalah halangan ahli waris untuk menerima warisan karena adanya sebab-sebab tertentu. Hijab terbagi pada 3 macam. Yang pertama ada yang dinamakan hijab nukson. Apa arti hijab nukson? Yaitu hijab yang menghalangi ahli waris sehingga bagiannya berkurang. Contoh tadi, suami mendapatkan setengah harta apabila mayat tidak punya anak. Kemudian, kalau mayat punya anak otomatis terhijab. Maka bagian suami menjadi berkurang jadi 1/4 harta. Atau contoh yang kedua, istri mendapatkan 1/4 harta apabila mayat tidak punya anak. Kalau ada anak, berarti terhijab oleh anak mendapatkan 1/8 harta. Nah, yang kedua, macam-macam hijab adalah hijab hirman dengan sifat, yaitu terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan secara mutlak, sama sekali tidak mendapatkan warisan, disebabkan oleh sifat atau perbuatan yang dilakukan. Contoh, membunuh. Yang terakhir, pembagian hijab adalah hijab hirman dengan seseorang. Artinya, terhalangnya ahli waris secara mutlak karena adanya ahli waris yang terdekat dengan mayat. Contoh, kakek itu adalah ahli waris, tapi tidak ujuk-ujuk mendapatkan warisan selagi masih ada bapak. Ada ahli waris terdekat. Atau cucu itu adalah salah satu ahli waris, tapi tidak ujuk-ujuk juga mendapatkan warisan selagi masih ada anak atau ahli waris yang terdekat dengan mayat. Oke anak-anakku sekalian, untuk pembahasan presentasi yang kedua, Ibu cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk paham dengan ilmu mawaris. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.